Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman sekalian. Pada pertemuan hari ini, mata kuliah dasar-dasar perbankan, saya akan membahas berkaitan dengan produk bank dari sudut pandang aktivitas penghimpunan dana atau produk bank dari produk simpanan. Secara umum, bahwa produk bank itu bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama ada produk dari kegiatan penghimpunan dana, kemudian yang kedua ada produk penyaluran dana. Untuk yang pertama tadi aktivitas penghimpunan dana atau disebut sebagai produk simpanan itu ada tiga. Yang pertama produk giro, kemudian ada tabungan dan deposito. Kemudian untuk produk dari sudut pandang kegiatan penyaluran dana atau ada kegiatan produk pinjaman itu ada aktivitas kredit atau perkreditan. Untuk pertemuan hari ini akan saya bahas dulu dari sudut pandang produk penghimpunan dana atau produk simpanan. Yang pertama dari produk giro. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98, giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, kemudian biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Itu secara narasi ya dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 bahwa giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana cek atau biliet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Kemudian sarana penarikan giro ada dua hal secara umum. Jadi penarikan uang eh, disimpan atau rekening giro dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan biliet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan biliet giro digunakan untuk penarikan non-tunai. Jadi secara umum sarana untuk menarik dana yang ada di rekening giro itu menggunakan dua sarana. Yang pertama adalah cek, yang kedua adalah biliet giro. Untuk menggunakan sarana cek itu untuk penarikan dalam bentuk tunai. Untuk penarikan non tunai menggunakan sarana berupa biliet giro. Kemudian kita lihat satu persatu. Yang pertama ada cek tadi. Sarana cek itu merupakan sarana yang digunakan untuk menarik secara tunai di dalam rekening giro, di mana hal ini juga berfungsi sebagai alat melakukan transaksi pembayaran atau kegiatan perbayaran. Cek adalah surat perintah bayar tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut atau yang memiliki hak terhadap rekening giro tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau di dalam cek tersebut atau kepada pemegang cek tersebut masing-masing. Kemudian, agar cek memenuhi persyaratan sebagai alat pembayaran dipersyaratkan syarat-syarat hukum sehingga memenuhi syarat sebagai cek. Jadi ketentuan lembar cek ini diatur dalam KUH Dagang pasal 178. Jadi cek ini adalah sarana yang difungsikan untuk mengambil ya dana di rekening giro yang digunakan untuk aktivitas transaksi atau pembayaran. Berikut ini merupakan contoh ya yang dalam hal ini adalah merupakan bentuk ya atau gambar atau visual dari lembar cek di beberapa bank. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan transaksi pembayaran kemudian memiliki rekening giro bisa digunakan sarana menggunakan cek ini. Kemudian syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral ada beberapa poin. Yang pertama, terdapat perkataan cek atau di dalam lembar tersebut, kemudian harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Kemudian ada nama bank yang harus membayar.
ya, sumber bank dananya, rekening giro tersebut. Kemudian penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Kemudian tanda tangan penarik. Kemudian syarat lainnya yang ditetapkan oleh bank itu bisa ada dana yang tersimpan di dalam rekening giro, kemudian bermaterai, kemudian jika ada coretan harus ditandatangani oleh pemberi cek, kemudian jumlah uang tertulis di angka dan huruf harus sama, kemudian memperlihatkan kadaluarsa berlakunya cek tersebut, kemudian ada tanda tangan dan stempel yang sesuai, kemudian tidak terblokir oleh pihak yang berwenang, artinya rekening gironya itu aman untuk dicairkan atau dilakukan transaksi pembayaran. Kemudian resi cek sudah kembali atau bisa dicetak. Kemudian endorsement cek sempurna serta rekening belum ditutup. Itu beberapa hal secara teknis ya, ketika nanti penggunaan cek itu akan diserahkan atau digunakan kepada lembaga keuangan bank. Kemudian untuk jenis-jenis cek ada beberapa hal. Yang pertama ada cek atas nama. Ini adalah cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu. Contoh jika dalam cek tersebut tertulis bayarkan kepada Tuan Roy sejumlah 3 juta, maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama. Kemudian ada yang kedua ada cek atas unjuk, yaitu cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu. Jadi siapa saja dapat menguangkan atau mencairkan atau menggunakan cek ini, atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek atau dapat mencairkan nominal dana ketika membawa cek tersebut ke salah satu bank. Kemudian yang ketiga cek silang, ini cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukuan bukan tunai. Jadi ketika ada nasabah membawa cek ini, itu ada keterangan cek silang bahwa ada pemindah bukuan nominal dana yang ada di rekening giro ke rekening yang lain yang diperintahkan oleh dalam surat perintah cek tersebut. Kemudian ada cek mundur. Ini cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang atau disebut juga cek yang belum jatuh tempo. Ini contoh cek tanggal hari ini 6 Januari 2014 tapi tertulis tanggal 10 Januari 2014. Jadi itu salah satu contoh untuk cek mundur. Kemudian ada cek kosong. Ini ada cek yang dananya tidak tersedia dalam rekening giro. Jadi cek kosong itu cek itu tidak bisa digunakan karena ternyata di dalam rekening giro itu tidak terdapat dana yang tersimpan sehingga tidak bisa digunakan. Itu beberapa contoh atau jenis-jenis cek yang ada di aktivitas rekening giro. Kemudian yang kedua ada sarana biliet giro. Biliet giro merupakan surat perintah bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau yang berbeda. Jadi sarana biliet giro itu untuk memindahkan dana atau untuk bertransaksi non tunai. Jadi surat perintah bayar ya, surat perintah bayar sesuai dengan atas nama yang ada di dalam rekening tersebut. Nah, ini salah satu contoh bentuk visualnya dari kertas atau biliet giro di salah satu bank. Kemudian terdapat beberapa syarat-syarat yang berlaku untuk biliet giro agar bisa digunakan biliet giro tersebut oleh nasabah. Tentu ada tertulis biliet giro di dalam selembar kertas tersebut dan nomor serinya. Kemudian ada surat perintah pembayaran, kemudian ada nama bank untuk bayar, kemudian nama penerima dana dan nomor rekening, kemudian ada nama bank penerima dana, kemudian jumlah dana dalam bentuk angka dan huruf, kemudian penyebutan tanggal dan tempat cek itu dikeluarkan dan tanda tangan serta cap perusahaan atau secara resmi tanda tangan atau cap dari pihak yang akan mencairkan atau memindahbukukan dana atau rekening yang terdapat di giro.
Kemudian masa berlaku biliat giro diatur dengan beberapa ketentuan. Masa berlaku biliat giro adalah 70 hari terhitung mulai tanggal penarikannya. Kemudian bila tanggal efektif tidak ada, maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif. Jadi bila tanggal efektif tidak ada, maka atau tidak tercantum, maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif. Jadi ketika tanggal itu ditarik ya, masa berlaku biliet giro itu eh, diberlakukan. Kemudian bila tanggal efektif tidak ada, maka tanggal efektif berlaku sebagaimana tanggal penarikan. Kemudian dan diatur persyaratan lain sesuai dengan setiap masing-masing kebijakan bank. Kemudian yang ketiga yang kedua ada produk tabungan. Ini secara umum kita sudah familiar ya bagaimana di bank itu tentu ada produk tabungan atau kita ketika ingin menyimpan dana ya pasti akan menggunakan instrumen tabungan. Secara umum Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98 tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, kemudian dengan biliet giro dan alat analisis lainnya atau alat yang dipersamakan dengan itu. Jadi ada syarat tentu menggunakan buku tabungan ya yang secara umum kita ketahui bersama ketika ingin menarik dana kita di salah satu bank atau di dalam tabungan, rekening tabungan, tentu ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Kemudian sarana penarikan tabungan, ini ada beberapa poin. Tentu yang pertama ada buku tabungan, kemudian slip penarikan, kemudian misalnya bisa ada kwitansi, kemudian ada kartu terbuat dari plastik atau ATM namanya, atau ada kartu debit ya yang bisa kita gunakan untuk mengambil dana kita yang ada di rekening tabungan. Kemudian persyaratan dalam tabungan tentu satu ada bank penyelenggaranya. Jadi kemudian yang kedua ada persyaratan penabung secara administratif, identitas, dan seterusnya. Kemudian ada minimal jumlah setoran yang ketika akan di apa buka rekening tabungan tersebut. Kemudian pengambilan tabungan tersebut. Jadi mekanisme dan proses dalam pengambilan dana ya yang tersimpan di buku tabungan. Kemudian juga ada bunga dan insentif berkaitan dengan aktivitas pada setiap masing-masing rekening tabungan. Kemudian juga ada penutupan tabungan jika ini ada beberapa nasabah yang sudah tidak lagi menggunakan nomor rekening tabungan ini untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan deposito. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 1098, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah, penyimpan, dan bank. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut atau setelah jangka waktu 3 bulan tadi. Setelah jangka waktu 3 bulan berakhir, dan jika itu tidak sesuai atau sering disebut atau tanggal jatuh temponya atau dana itu akan bisa diambil kembali ketika jatuh tempo itu sudah berakhir atau pada saat jatuh tempo. Itu untuk instrumen produk simpanan dari bentuk deposito. Jadi penarikannya berdasarkan jangka waktu. Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Jadi sebagai contoh bentuk deposito berjangka penarikannya menggunakan biliet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito. Saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank yang ada di masyarakat adalah satu deposito berjangka, kemudian dua adalah sertifikat deposito, dan yang ketiga ada deposit on call. Jadi bagi individu atau nasabah bank yang memiliki rekening deposito itu bisa menggunakan tiga instrumen ya. Yang pertama deposito berjangka,
Kemudian yang kedua ada sertifikat deposito, atau yang ketiga ada deposit on call. Itu beberapa sarana atau alat untuk menarik atau mengambil dana yang kita miliki di instrumen produk simpanan deposito. Kita lihat satu persatu. Untuk deposito berjangka itu diambil sesuai dengan jatuh temponya dari kesepakatan yang kita buat bersama dengan lembaga perbankan tersebut, jangka waktunya atau sesuai dengan jatuh temponya ya. Nah, itu sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan bersama oleh pihak nasabah dengan bank tersebut, kapan waktu dana itu akan ditarik kembali oleh pemilik rekening deposito. Tadi di contohnya ada misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, atau sampai bahkan 24 bulan. Itu sesuai dengan otoritas atau kewenangan masing-masing di nasabah terhadap dana yang tersimpan di deposito. Kemudian ada sertifikat deposito juga berkaitan dengan cara penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu. Secara umum diterbitkan melalui ketentuan jatuh tempo atau jangka waktu, yang membedakan di mana untuk yang sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk ya, atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Jadi kalau tadi yang deposito berjangka itu untuk kepentingan individu yang memegang rekening deposito. Tapi kalau yang sertifikat deposito itu penarikannya digunakan atau atas unjuk kepada pihak yang ditunjuk atas pemilik rekening deposito tersebut. Artinya dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu. Tapi dalam hal ini sertifikat deposito itu bisa digunakan untuk mencairkan dana atau bisa diperjualbelikan. Kemudian pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, kemudian tiap bulan atau jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai. Kemudian dalam prakteknya secara umum biasanya deposan mengambil bunga di muka. Jadi kalau misalnya ada individu yang memiliki rekening deposito, kemudian deposito yang dimiliki tersebut itu akan digunakan untuk membayar transaksi atau diperjualbelikan, itu bisa diserahkan kepada pihak lain untuk pembayaran. Kemudian bunga deposito bisa dicairkan di awal atau di muka tadi ya. Tadi secara prakteknya kebanyakan biasanya orang-orang yang mendapatkan sertifikat deposito akan mendapatkan bunga di muka atau di awal ketika sertifikat deposito itu diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Kemudian yang terakhir itu ada deposit on call. Ini merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya berjumlah yang besar, misalnya 50 juta rupiah, tergantung bank yang bersangkutan yang paling tidak dalam jumlah besar. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya, nasabah sudah memberitahu bank penerbit. Jadi bagi pihak nasabah yang memiliki rekening deposito, kemudian menggunakan instrumen deposit on call, itu ketika ingin mencairkan itu dalam kurun waktu atau jangka waktunya minimal 7 hari, kemudian paling lama 1 bulan. Jadi nasabah yang menggunakan instrumen atau sarana deposit on call ini, mereka melakukan konfirmasi terlebih dahulu ya kepada pihak bank agar bank itu mempersiapkan dananya, termasuk bunga yang nantinya akan diberikan kepada nasabah yang bersangkutan. Itu sesuai dengan kepentingan masing-masing, apakah itu dana dicairkan untuk kepentingan transaksi atau ditarik untuk secara tunai. Itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari si pemilik rekening deposito yang menggunakan sarana deposit on call. Ya, jadi deposit on call intinya mereka mengambil atau menarik dana dari deposito yang dimiliki dalam jumlah yang besar, kemudian waktunya harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada
bank yang bersangkutan untuk mempersiapkan dana yang dimiliki atau yang dicairkan ya atau secara likuiditas harus dikembalikan kepada nasabahnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian berkaitan dengan materi hari ini dari sudut pandang produk bank ya, dari aktivitas penghimpunan dana. Tadi ada produk simpanan di aktivitas penghimpunan dana, ada giro, kemudian ada tabungan dan deposito. Itu beberapa hal produk-produk yang ada di aktivitas penghimpunan dana atau produk simpanan. Kalau giro tadi adalah merupakan rekening giro bentuk simpanan yang penarikannya berdasarkan kebutuhan, baik itu menggunakan sarana tunai maupun non-tunai, yaitu berupa cek maupun biliet giro. Kemudian ada sarana produk simpanan tabungan yang dilakukan untuk menyimpan dana dari setiap masing-masing nasabah atau individu yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Kemudian yang ketiga ada deposito merupakan sarana simpanan yang penarikannya berdasarkan jangka waktu atau berdasarkan secara umum berdasarkan jatuh tempo. Itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini dari sudut pandang produk bank dari aktivitas penghimpunan dana secara khusus adalah produk simpanan. Sampai sini, jika nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum jelas, silakan bisa memanfaatkan sarana forum kelas atau chat forum kelas di Si Akad ya, bisa menggunakan sarana tersebut untuk menyampaikan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas. Kemudian nanti materi juga akan saya share di Si Akad. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.